Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan telah mencapai kesepakatan untuk kontrak berdurasi 5 tahun dengan Mike Maignan. Kiper Lille itu diproyeksikan menggantikan Gianluigi Donnarumma. Berstatus sebagai penjaga gawang utama AC Milan, masa depan Gianluigi Donnarumma justru dipenuhi tanda tanya. Pasalnya kontrak pemain 22 tahun ini akan habis pada Juni 2021 nanti, dan pihak klub serta sang pemain tak kunjung mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak. Dengan demikian, Donnarumma pun berpotensi hengkang secara gratis di bursa transfer musim panas nanti. Rossoneri sendiri sejatinya berniat memperpanjang masa bakti sang kiper dan memberikan kenaikan gaji. Namun, negosiasi menjadi buntu karena Donnarumma meminta nominal gaji yang berada di luar jangkauan AC Milan. Menghadapi situasi yang tak menentu ini, pihak Rossoneri pun mengambil langkah tegas dengan menyiapkan pengganti bagi Donnarumma. Satu nama yang menjadi incaran adalah Mike Maignan, kiper andalan klub Liga 1 Perancis Lille. Dilansir dari RMC Sport, AC Milan kini bahkan telah mencapai kesepakatan dengan Maignan di mana sang penjaga gawang akan diberi kontrak berdurasi 5 tahun. Sementara itu, terkait biaya kepindahannya, Milan dan Lille sepakat dengan nominal 15 juta euro atau sekitar 258 miliar untuk kiper 25 tahun itu. Meski demikian, ada syarat khusus dalam kesepakatan ini, yakni kepindahan Mike Maignan ke San Siro baru akan terwujud jika Gianluigi Donnarumma benar-benar meninggalkan AC Milan pada akhir musim nanti. Mike Maignan sendiri memang tampil apik bersama Lille musim ini. Menjalani musim ke-6-nya di klub Liga 1 Prancis tersebut, sang penjaga gawang mencatatkan 45 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 21 clean sheet dan kebobolan 37 kali. Performa apinya bahkan menjadi salah satu kunci kesuksesan Lille memuncaki klasemen Liga 1 Prancis musim ini dengan raihan 76 poin dari 35 laga, unggul tipis 1 poin dari PSG yang ada di posisi kedua. Sementara itu, Gianluigi Donnarumma sudah mencatatkan 44 penampilan untuk AC Milan di semua kompetisi musim ini, namun angka clean sheet dan kebobolannya lebih buruk daripada Maignan. Kiper timnas Italia itu tercatat hanya meraih 11 clean sheet dan kebobolan 54 kali. Demi memboyong Rodrigo De Paul yang juga diminati oleh Inter Milan dan Juventus, AC Milan siap melepas 3 pemain sekaligus ke Udinese, salah satunya yaitu Matteo Gabbia. Sukses jadi juara paruh musim Serie A Italia, performa AC Milan justru melorot belakangan ini. Hingga pekan ke-34, Rossoneri bertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 69 poin. Hakan Calhanoglu dan kawan-kawan bahkan terancam terdepak dari 4 besar karena hanya unggul 2 poin dari Napoli yang ada di posisi kelima. AC Milan pun kini mencoba memperbaiki performa di sisa musim sembari mulai menyiapkan langkah menyambut musim depan, termasuk dengan bergerak di bursa transfer. Salah satu nama yang masuk dalam bidikan Rossoneri adalah gelandang Udinese Rodrigo De Paul. Bintang Argentina itu dinilai cocok menjadi pengganti Hakan Calhanoglu yang tak kunjung memperpanjang kontraknya yang habis akhir musim ini. Rodrigo De Paul sendiri memang tampil cukup gemilang musim ini. Ia mencatatkan 32 penampilan di Serie A Italia dan sukses menyumbangkan 8 gol dan 9 assist. Di sisi lain, Udinese diketahui memasang bandrol cukup mahal untuk pemain andalanya itu, yakni sekitar 40 juta euro atau sekitar 687 miliar. Namun, AC Milan telah menyiapkan trik untuk menurunkan harga De Paul dengan melepas pemain mereka ke Udinese sebagai gantinya. Dilansir dari Sempre Milan, Rossoneri siap menumbalkan 3 pemain sekaligus, salah satunya bek muda berbakat Matteo Gabbia, guna menurunkan harga De Paul hingga 25 juta euro. Namun, meski siap melepas 3 pemain sekaligus, upaya AC Milan memboyong Rodrigo De Paul tidak akan berjalan mudah. Pasalnya, mereka harus bersaing dengan 2 klub Serie A Italia lainnya yang juga meminati sang gelandang, yakni Inter Milan dan Juventus.
Lucas Vazquez dikabarkan ingin bertahan di Real Madrid, namun hanya tawaran AC Milan yang diketahui menarik perhatian winger berpengalaman tersebut. Outlet asal Spanyol AS menyebutkan bahwa Vazquez telah menolak tawaran dari Atletico Madrid lantaran ia hanya berminat menjajal petualangan di Italia jika ia gagal memperbarui kontraknya bersama Los Blancos. Pemain internasional Spanyol tersebut tergiur dengan peluang Hijrah ke Rossoneri yang menyodorkannya tawaran yang lebih serius dan lebih kekeh ingin menerapkan servisnya. Kendati demikian, peluangnya memperbarui kontraknya tampaknya semakin besar setelah raksasa La Liga menaikkan tawaran mereka dari 3,5 juta euro atau sekitar 56 miliar menjadi 5 juta euro atau sekitar 80 miliar. Hanya jika negosiasi tersebut kandas, winger 29 tahun tersebut akan memutuskan bergabung dengan Diavolo. Kini, jurnalis AS Juan Jimenez menyatakan kepada Milan News soal kemungkinan mantan pemain pinjaman Espanyol tersebut merapat ke San Siro. Saya tidak tahu persis hubungan antara Milan Real. Saya pikir bagus setelah transaksi Brahim Diaz, bahkan saya tidak tahu jika rusak dengan masalah Super League, ujar sang jurnalis. Lucas Vazquez ingin memperbarui kontraknya dengan Real Madrid. Dia akan menunggu Real Madrid hingga saat terakhir. Kita tidak tahu apakah tawaran yang sedang kita bicarakan konkret atau tidak. Tetapi yang pasti, satu-satunya proposal yang menarik bagi sang pemain adalah dari AC Milan. Atletico juga mengajukan proposal tetapi ditolak. Dia mengalami cedera melawan Barcelona dan pastinya tidak akan pulih musim ini. Maurizio Sarri masuk dalam kandidat pelatih AC Milan musim depan jika Stefano Pioli gagal mewujudkan target finish di 4 besar Serie A Italia musim ini. Sempat menutup paruh musim ini dengan memuncaki Serie A Italia, performa AC Milan belakangan ini justru melorot. Hingga berakhirnya pekan ke-34, Rossoneri bertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 69 poin. Tim asuhan Stefano Pioli itu bahkan terancam terdepak dari 4 besar dan kehilangan tiket ke Liga Champions karena hanya unggul 2 poin dari Napoli yang ada di posisi kelima. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, manajemen AC Milan pun berencana mendepak Stefano Pioli di akhir musim nanti jika mereka benar-benar gagal finish di 4 besar Serie A Italia musim ini. Lebih lanjut, laporan tersebut juga menyebut satu nama yang menjadi kandidat kuat pengganti Stefano Pioli, yakni Maurizio Sarri. Seperti diketahui, Maurizio Sarri kini memang tengah menganggur pasca meninggalkan posisinya sebagai pelatih Juventus pada akhir musim lalu. Ia sempat santer disebut bakal membesut AS Roma, tapi Giallorossi secara mengejutkan justru mendapuk Jose Mourinho sebagai pelatih anyar mereka. Pasca kegagalan ke AS Roma tersebut, Sarri juga sempat disebut bakal kembali ke La Liga Inggris setelah sempat menjajal kompetisi tersebut bersama Chelsea. Pria berusia 62 tahun itu dikabarkan menjadi incaran duo London Utara, Arsenal dan Tottenham Hotspur. Di Serie A Italia sendiri, selain AC Milan, Maurizio Sarri juga kerap disebut menjadi kandidat pelatih Fiorentina dan Napoli. Ia memang punya kedekatan khusus dengan kedua klub itu karena dirinya berasal dari Firenze dan pernah membesut Napoli. Meski demikian, para peminat Sarri nantinya harus membayar sejumlah kompensasi kepada Juventus jika ingin memboyong sang pelatih. Pasalnya, Sarri masih terikat kontrak dengan Bianconeri hingga Juni 2022 nanti. AC Milan siap melakukan aksi gesit demi mengamankan pemain sayap Wolfsburg asal Kroasia yaitu Josip Brekalo. Rossoneri sejauh ini bersaing dengan Liverpool dan Arsenal. Menurut laporan Calcio Mercato, Rossoneri tertarik merekrut pemain timnas Kroasia yang telah membuat 4 gol dan 3 assist dalam 27 penampilannya bersama Wolfsburg di ajang Bundesliga Jerman 2020-2021. Josip Brekalo adalah pemain kreatif yang bisa dipasang sebagai winger dan gelandang serang. Ia menjadi sosok yang turut berkontribusi dalam peningkatan performa Wolfsburg di musim ini sehingga klub memiliki peluang besar tampil di Liga Champions musim depan. Media Kroasia T-Portal menulis bahwa dua klub besar Liga Inggris, Liverpool dan Arsenal, tertarik merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut, terlebih hanya butuh dana sekitar 20 juta euro atau 346 miliar untuk mendatangkan sang pemain. Kendati begitu, AC Milan selangkah lebih maju dibanding Liverpool dan Arsenal. Pemilik 7 gelar Liga Champions itu bahkan telah menjalin komunikasi dengan Wolfsburg pada jendela transfer musim dingin Januari lalu. Rossoneri saat ini dilaporkan siap memboyong sang pemain baik lewat pembelian langsung atau pertukaran pemain. Josip Brekalo dikatakan cocok dengan Rossoneri yang memaksimalkan bakat pemain muda.
Di samping itu, keberadaan Ante Rebic yang tak lain adalah rekan senegara Brekalo bisa membuat ex Dinamo Zagreb itu lebih senang mendarat di San Siro. AC Milan saat ini berada di urutan keempat dalam klasemen sementara Serie A Liga Italia 2020-2021. Rossoneri mempunyai 69 poin, sama seperti dua klub di atasnya yaitu Atalanta dan Juventus. Berstatus sebagai juara paruh musim 2020-2021, skuad Stefano Pioli memang membutuhkan suntikan amunisi demi mengarungi musim depan, terlebih bila mereka akhirnya tampil di Liga Champions. AC Milan akan bertemu Juventus di pekan ke-35 Liga Italia Senin 10 Mei 2021. Ini akan menjadi laga hidup mati bagi kedua kubu dan akan berperan besar menentukan hasil akhir di musim 2020-2021. Presiden AC Milan Paolo Scaroni mengundurkan diri dari posisi dalam Dewan Serie A menyusul keterlibatan klubnya pada proyek Liga Super Eropa. Presiden Serie A Paolo Dal Pino menerima pengunduran diri dari posisi penasihat Liga yang diisi Presiden Milan Scaroni. Kami berterima kasih atas kontribusinya yang berharga dan valid, kata Serie A dalam situsnya seperti dikutip dari Reuters. Milan adalah satu dari 3 klub Serie A yang terlibat dalam proyek Liga Super Eropa bersama dengan Inter Milan dan Juventus. Proyek tersebut hanya bertahan beberapa hari setelah pengumuman resminya bulan lalu. 10 dari 12 klub pendiri memutuskan mengundurkan diri dari proyek itu setelah menuai banyak kecaman, tak kecuali dari UEFA dan FIFA. Hanya Barcelona dan Real Madrid yang tersisa dalam kompetisi tersebut. 11 klub Serie A meminta ketiga tim yang terlibat di Liga Super Italia dikenakan sanksi dalam sebuah surat bersama kepada Dal Pino. Namun, 20 klub yang berpartisipasi dalam Serie A akan bertemu Rabu waktu setempat dan setuju menunda diskusi tentang Liga Super Eropa hingga pertemuan berikutnya. AC Milan segera mengambil langkah di bursa transfer musim panas dengan mempermainkan salah satu pemain pinjaman mereka musim ini, yakni Sandro Tonali. Sempat menutup paruh musim ini dengan memuncaki Serie A Italia, performa AC Milan belakangan ini justru melorot. Hingga berakhirnya pekan ke-34, Rossoneri bertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 69 poin. Tim asuhan Stefano Pioli itu bahkan terancam terdepak dari 4 besar dan kehilangan tiket ke Liga Champions karena hanya unggul 2 poin dari Napoli yang ada di posisi kelima. Selain mencoba memperbaiki performa di tim sisa musim ini, AC Milan pun mulai menyiapkan langkah menyambut musim depan termasuk dengan bergerak di bursa transfer. Satu nama berpotensi menjadi rekrutan pertama Rossoneri di bursa transfer musim panas nanti. Meski demikian, sosok tersebut bukanlah pemain yang benar-benar baru, karena sudah membela AC Milan sebagai pemain pinjaman musim ini, yakni Sandro Tonali. Dilansir dari Football Italia, AC Milan telah memutuskan mempermainkan Sandro Tonali yang dipinjam dari Brescia awal musim ini. Direktur Paolo Maldini menilai sang gelandang akan menjadi salah satu kunci AC Milan di masa depan dan kini siap menghidupkan opsi untuk mempermainkan kepindahannya. Seperti diketahui, Tonali datang ke San Siro dengan status pinjaman usai tampil gemilang bersama Brescia musim lalu. Sang gelandang bahkan mendapatkan julukan sebagai titisan Andrea Pirlo karena dinilai memiliki gaya permainan yang mirip dengan ex-gelandang AC Milan itu. Ia pun kemudian diboyong dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas lalu dengan bandrol 10 juta euro. Untuk mempermainkan sang gelandang, Rossoneri kini wajib membayar 25 juta euro atau sekitar 43 miliar kepada Brescia. Tonali sendiri sejatinya cukup kesulitan mendapatkan tempat untuk di AC Milan musim ini. Meski menyerahkan 37 penampilan di semua kompetisi, ia hanya menjadi starter sebanyak 23 kali dan belum mencetak satupun gol atau assist. Nego gaji Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola ancam AC Milan. Raiola mengatakan ada klub yang siap membayar permintaan gaji besar Donnarumma yang kemungkinan adalah Juventus. Belum ada kepastian mengenai masa depan Gianluigi Donnarumma di AC Milan, dengan klub sejauh ini enggan memenuhi tuntutan kenaikan gaji dari sang pemain dan agennya. Kiper berusia 22 tahun itu melalui agennya Mino Raiola meminta kontrak baru dengan gaji sebesar 10 juta euro per tahun, sementara Rossoneri hanya sanggup menaikkan hingga 8 juta euro per tahunnya. Itu berarti, jika bertahan maka Donnarumma akan mendapatkan kenaikan gaji signifikan dari yang diterima saat ini sebesar 6 juta euro per tahunnya. Posisi Milan sendiri cukup pelik karena kontrak penjaga gawang internasional Italia itu akan habis setelah musim 2020-2021 ini berakhir dan beresiko
beresiko kehilangan sang pemain secara bebas transfer. Karena di Sport melaporkan Milan enggan memenuhi tuntutan gaji tersebut. Tapi di sisi lain, ada Juventus yang siap menyanggupi nominalnya dan merekrutnya tanpa biaya pada musim panas ini seperti yang dikatakan oleh Mino Raiola. Donnarumma sendiri memiliki keinginan untuk bermain di Liga Champions musim depan. Milan berpeluang untuk mewujudkannya dengan finish 4 besar musim ini, tapi tetap tidak bersedia menaikkan gajinya. Pada Minggu 2 Mei 2021 kemarin, Donnarumma mengatakan kepada Ultras Milan bahwa dirinya belum mencapai kesepakatan apapun dengan Juventus dan menegaskan ingin bertahan di AC Milan. Menurut sejumlah laporan yang beredar, tifosi segaris keras Milan mendesaknya untuk segera menerima tawaran kontrak baru dari klub akan menghindari konflik kepentingan saat Milan bertemu dengan Juventus di Serie A pekan depan.